Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngebahas kita tentang materi personal eksponensial. Di video sebelumnya kita sudah bahas bentuk yang satu dan kedua. Sekarang kita bahas tentang bentuk yang ketiga, ya, atau yang C. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx kuadrat, B, A pangkat fx ditambah C. Bentuk ini mirip dengan persamaan kuadrat. Ya, bentuknya adalah yang ax kuadrat plus bx plus C, di mana di SMP sudah dijelaskan apa itu persamaan kuadrat. Nah, beberapa pengalaman Bapak sebagai guru, banyak siswa yang dalam pemfaktorannya sangat lemah. Sedangkan rumus yang ini sangat menggunakan rumus pemfaktoran, harus bisa. Nah, kalau pemfaktorannya nggak bisa, otomatis rumus ini atau persamaan eksponensialnya tidak akan bisa dikerjakan. Ya, jadi sebelum kita ke contoh soal ini, Bapak akan sedikit menjelaskan secara lebih tentang pemfaktoran seperti apa, tapi ini secara singkatnya, ya, karena kita akan mengejar materinya. Jadi dengan 3 contoh ini semoga kalian bisa langsung paham apa itu pemfaktoran. Ya, bentuk paling dasar dalam pemfaktoran itu seperti ini nih. Yang pertama, ya, x kuadrat min 3x. Nah, ini adalah bentuk dasar pemfaktoran biasa. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Kalau kita lihat di contoh yang pertama ini ada x kuadrat min 3x sama dengan 0. Ini ada unsur x. Ya, ini kalau ini kan berarti pertama ini ada unsur x, ini juga ada unsur x. Berarti kalau mau difaktorin, x-nya kita keluarkan. Plus x, kita kalikan tapi dikurung. Nah, ini x, ini min 3 sama dengan 0. Sehingga kalau dikalikan hasilnya sama. Berarti x dikali x jadinya x kuadrat, x kali min 3 jadi min 3x. Ini bentuk pemfaktoran dasar yang pertama. Nah, terus kalau mau dijadiin, tinggal kalian bikin aja x min 0, x min 3 sama dengan 0, seperti itu. Ya, kenapa dikurang 0? Ya, karena kalau x dikurang 0 tidak akan merubah nilai atau merubah hasil, makanya tetap x min 0, atau x plus 0 juga boleh. Nah, berarti nilai dari akar-akarnya adalah x sama dengan 0, x sama dengan 3. Ya, yang 0 tetap jadi 0, nah yang min 3 berubah tanda jadi plus 3. Kalau di sininya plus 3, di sini jadi min 3. Itu yang dimaksud dengan pemfaktoran, ya. Jadi min jadi plus, yang ini plus jadi min. Ini bentuk yang pertama. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Ini adalah pemfaktoran yang di tengah-tengah atau yang pertengahan. Nah, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, ini mengandung unsur x. Ya, ini ada x, ini juga ada x. Tapi ada satu angka di belakangnya. Ya, ini itu angka 8. Ya, jadi dikerjakan dengan cara yang dasar tadi. Nah, ini ada unsur x-nya di sini juga ada, tapi di sini nggak ada. Cuma angkaan. Nah, gimana cara ngerjainnya? Biar lebih mudah, kita kerjakan dengan cara, sekarang kita lihat 8. Ya, 8-nya plus ya. Berapa dikali berapa, yang hasilnya 8. Ya, ditulis berapa kali berapa. Tapi kalau ditambah, nah, berapa kali berapa yang hasilnya plus 8, ya. Kalau ditambah hasilnya min 6. Nah, ini berapa kali berapa yang hasilnya plus 8, tapi kalau ditambah min 6. Nanti tergantung angka soalnya ya. Kalau di sini 4, di sini 7, ya udah berapa kali berapa hasilnya 7 kalau ditambah 4. Tapi sekarang ini ada angka 6 sama 8. Fokus dulu ke angka yang paling belakang. Hasilnya 8, kalau dijumlah hasilnya min 6. Sekarang kita hitung. 8 itu bisa 2 dikali 4. Bisa 1 dikali 8. Jangan dibalik ya. Jangan 4 kali 2 atau 8. Nah, itu sama aja. Cari angka yang lain. Contohnya lagi min 2 kali min 4. Kenapa? Min kali min hasilnya plus. Makanya min 2 kali min 4 masuk ke sini. Terus berarti satu lagi min 1 dikali min 8. Sekarang dari 4 ini ada 1, 2, 3, 4. Mana kalau yang ditambah hasilnya min 6. 2 tambah 4, 6. Bukan min 6. 1 tambah 8, 7. Enggak. Min 2 tambah min 4. Utang 2, utang lagi 4. Yaitu min 6. Bener ya? Nah, kalau ini min 1 kalau tambah min 8. Yaitu min 9. Salah. Berarti yang bener adalah yang min 2 dikali min 4.
Ini ditandain yang benar ya. Berarti ini adalah faktor-faktornya. Berarti kalau dijabarin adalah tulis di sini, tinggal tulis ini X, tinggal tulis angkanya, ini ada min 2 sama min 4, tulis min 2, ini min 4, selesai. Berarti X-nya adalah 2, X-nya adalah 4, selesai. Seperti itu. Ini yang disebut dengan pemfaktoran. Jadi diulang ya, 8 ini dicari berapa kali 8 yang hasilnya 8. Kalau ditambah hasil angka yang tengah, yaitu min 6. Kalau ada minnya dihitung ya, dia diajak. Nah, ini juga sama nanti, kalau di sininya min juga diajak. Tuh, sekarang ini contohnya yang plus. Oke, biar lebih paham kita coba lagi contoh yang ketiga ini. Sekarang fokus ke min 3 ya, min 3, lihat min 3. Bentar ya, nih ya, ini kan ada angka min ya, jadi minnya diajak nih ya, berapa kali berapa yang kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah plus 2 ya. Sekarang kita cari ya, kita agak jauh. Nah, min 3 itu bisa 1 dikali 3. Maaf. 1 dikali min 3, ya kan? Plus kali min hasilnya min. Terus, berapa lagi? Min 1 dikali 3. Nah, ada lagi nggak selain itu? Nggak ada ya? Nah, tinggal kita cari. Mana kalau yang ditambah hasilnya plus 2. 1 ditambah min 3. Ya, jadi yang X-nya ini kita, atau kalinya ini, anggap jadi plus 1 tambah min 3. Uangnya 1, ternyata min 3. Berarti dia minus 2. Salah. Nah, yang ini min 1 tambah 3. Utangnya 1 dibayar 3. Tinggal 2. Berarti yang benar adalah min 1 dikali 3. Ya, kita kasih warna. Berarti yang benar yang ini. Nah, berarti pemfaktorannya adalah kita tulis dulu kurungnya seperti ini. Yang ini X, yang ini X. Angkanya berapa aja? Min 1 sama 3, berarti min 1 sama plus 3. Ya, kalau nggak ada tanda plusnya, tambahin sendiri. Tapi kalau di sini ada min, langsung tulis min. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 1, X sama dengan min 3. Ingat ya, yang min jadi plus, plus jadi min. Nah, cara nulisnya boleh nggak kalau 3 duluan? Boleh. Ya, ini hanya letaknya aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pemfaktoran yang di tengah-tengah. Nah, ini beda step lagi, satu step di atasnya. Kalau tadi, ini ada X-nya, ada 6. Nah, tetapi di depan X kuadratnya ada angka lagi. Nah, ini kan jadi buat beda. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, cara mengerjakannya ya, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Ya, lihat angka yang di depan X kuadrat itu ada, ya, ini angka di depan X kuadrat, ada angka 2. Kalian dengan angka yang di belakang, yaitu angka 6. Maka persamaannya kan menjadi X kuadrat min 13X plus 12. Oke? Ya, ingat ya. Tadi angka 2 dikalikan 6 jadi 12. Sekarang tinggal berapa dikali berapa yang hasilnya 12. Kalau dijumlah min 13. Cari 1 dikali 12 hasilnya 12. Berapa lagi? 2 dikali 6. Terus mana lagi? Berapa lagi? Min 2 dikali min 6. Ya, min 2 kali min 6. Atau min 1 dikali min 12. Nah, dari 4 ini mana kalau yang ditambah hasilnya adalah min 13. Min 13. Nah, 1 tambah 12, 13 positif, salah. 2 tambah 6, 8. Min 8. Nah, ini utang 1, utang lagi 12. Berarti jadi min 13. Ingat ya, berapa kali berapa yang hasilnya? Plus 12. Kalau ditambah hasilnya min 13. Yang ini. Nah, sekarang kita fokus ke yang oranye dulu nih. Jangan yang atas. Fokus yang sini berarti dapatlah persamaannya yaitu X. Maaf. Kita buat dulu kayak gini. Nah, angkanya berapa aja? Min 1 sama min 12. Nah, hati-hati. Nah, ini jangan dianggap sudah selesai. Nah, tadi kan kalian minjem 2 ke belakang. Sekarang dibalikin lagi. 2-nya kalian balikin lagi dengan cara dibagi 2. Dibagi 2 sesuai dengan angka yang di depan ini.
Kalau depan ini 3 dibagi 3 dan seterusnya. Ya, berarti kita bagi. Itu jadi ntar X min 1 baginya di angka yang terakhir ya. X min 12 per 2 dengan 0 gitu. Itu jadinya X min setengah sama 12 bagi 2 berapa? 6. Ya, sama dengan 0. Sip. Berarti X-nya dapat yaitu X sama dengan setengah, X sama dengan 6. Nah, ini yang jawabannya dari pengkotoran yang contoh yang terakhir. Kalau ada angka di depannya ini. Ya, jadi kalian ke belakang, terus kalian faktorin. Nah, setelah difaktorin jangan lupa dibalikin lagi dengan cara dibagi sama angka yang di depan X kuadrat dibagi 2. Ya, ini dibagi 2 gara-gara di depannya ini, di depan X kuadrat ada angka 2. Kalau di depannya angka 3 dibagi 3, 4 dibagi 4 dan seterusnya. Nah, terus dibagi 2 di mana? Di angka yang masing-masing X-nya. Jangan di X-nya ya, di angka satunya, misalnya angka 12-nya masing-masing dibagi 2. 1 bagi 2 kan nyisa, berarti nggak usah dihabisin. Nggak apa-apa, tulisnya setengah aja. Nah, 12 bagi 2 kan bisa dikecilin, jadi 6. Oke, ini jawaban pemfaktoran. Ya, jadi ini cara-cara beberapa tipe soal yang akan keluar di bentuk eksponensial. Nah, gitu. Jadi sebelum ke contoh soalnya, kuatkan dulu dalam pemfaktorannya. Oke, kalau sudah kuat, kita lanjut ke contoh soal yang pemfaktoran yang bentuk, soal eksponensial yang berbentuk bentuk C, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Oke, contoh yang ini, kita tulis lagi soalnya 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 8. Jadi ada beberapa step. Step 1 kalian lihat angka pangkatnya ya, lihat basic pangkatnya. Lihat basic pangkatnya ini apa? 2 pangkat 2X, ini 2 pangkat X. Berarti basisnya itu adalah 2 pangkat X. Ini juga sama, 2 pangkat 2X, ini 2 pangkat X. Berarti jangan lupa, nah kalau udah berarti step 2-nya dimisalin. Step 2-nya dimisalkan, biar lebih sederhana. Jadi 2 pangkat X sama dengan Y. Ya, atau jangan Y deh. Coba 2X-nya 2X sama dengan 2 pangkat X sama dengan P. Ya, jadi yang ada 2 pangkat X-nya ubah jadi P. Ya, ingat ya, itu step 2-nya. Step 3-nya kita langsung kerjakan 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 8. Maaf. Ntar, ini kita ganti dulu nih, jangan 8. Kalau 8 tidak ketemu jawabannya nih, ganti sama 9. Ini juga sama, kita ganti dengan 9. Ganti dengan 9. Kita ganti dulu dengan 9. Dah, ya coba. Ini berarti sama dengan 9. Oke, ada relat sedikit yang coba 9. Nah, kalau udah, berarti yang 2 pangkat 2X-nya ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X kuadrat. Ya, kita gunakan sifat pangkat yang di awal kita ajarkan. 2 pangkat X plus 1 sama dengan 9. Sip. Terus, tadi kan dimisalin, 2 pangkat X ubah jadi P. Ya udah, jadikan P. Jadinya P kuadrat ditambah P ditambah 1 sama dengan 9. Terus kita masukin. Ini jadinya P tambah 1 min 9 sama dengan 0. Berarti P kuadrat ditambah P min 8 sama dengan 0. Oke. Kalau ini berapa kali berapa yang setelah 8 kalau dijumlah 1. 1 kali 8 nggak bisa jadi 1, 2 kali 4 ntar ada sedikit relat soal ya, berarti yang ini soalnya coba kita lihat sedikit dulu ya.
Ini ntar ini dihapus dulu ya. Ini ada yang kurang, biar jadi hasilnya bagus adalah yang ini soalnya ditambahin ya. Ini berarti plus 2 dikali 2 pangkat X ya. Berarti ini ditambah 2 dikali 2 pangkat X. Ini kita tambahkan lagi. Oke. Oke, bentar. Lebih enaknya kita ulang aja soalnya ini kita ulang ya. Jadi tadi hasilnya kurang bagus ya, biar sesuai dengan aturannya kita ganti soalnya menjadi yang lebih bagus. Ya, jadi soalnya sedikit ada perubahan tadi ya. Soalnya kita ganti menjadi ini ya, 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 9 ya. Coba apakah ntar hasil bagus. Oke, tadi ini bisa diubah menjadi 2 pangkat X kuadrat ya, ditambah 2 dikali 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 9. Terus kita misalin jadinya P kuadrat ditambah 2 dikali P ditambah 1 sama dengan 9. Berarti ini P kuadrat plus 2P tambah 1 min 9 sama dengan 0. Berarti jadinya P kuadrat ditambah 2P ya min 8. Coba bisa nggak bagus? 8 pecah menjadi 2 dikali min 4. Betul ya? Apalagi min 2 dikali 4 ini aja ya, karena kalau 1 kali 8 itu kan nggak mungkin jadi 2. Mana kalau yang dikali hasilnya min 8, kalau ditambah plus 2. Min 2 kali 4, min 8. Kalau ditambah hasilnya min 2. Min 2 kali 4, min 8. Kalau ditambah min 2 tambah 4, utang 2 dibayar 4, tinggal 2. Berarti ini yang benar. Ya, ini yang kita pakai. Jangan lupa dikurungin. Nah, ini berarti jadinya X. Ini jadinya X. Ini jadinya min 2 sama plus 4. Berarti faktornya X sama dengan 2, X sama dengan min 4. Nah, tapi ini belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena belum dibalikin. Ya, kita harus membalikan dia menjadi pangkat lagi. Ingat ya, tadi kan dimisalkan 2 pangkat X sama dengan P. Ini X-nya berapa X-nya? Ini X-nya sama dengan 2. Nah, berarti jangan lupa diganti gitu. Berapa yang nanti hasilnya adalah seperti itu. Nah, ini 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, berarti ini adalah 2 pangkat. Nah, berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1. Berarti X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Oh ya, tadi kan kita misalnya P. Tadi kan kita misalkan dianya sebagai P ya. Kenapa ini jadi X? Yang nggak bingung ya. Berarti ini kita ganti menjadi P. Ya, ini P, ini P, ini P, ininya P. Ya, jadi ini kan 2 pangkat X sama dengan P, P-nya ganti sama 2. Nah, sekarang tugas kalian, ubah 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Ya udah, berarti 2 pangkat 1. Ya, jadi kan tadi 2 nih. Nah, 2 yang hasilnya 2. Ya udah, berarti 2 pangkat 1. Nah, 2 yang ini kita coret. Dapatlah X sama dengan 1. Nah, terus yang ini kan P-nya min 4. Kalau hasilnya min 4 tidak usah dicari, karena nggak akan ketemu. Karena kan tadi syaratnya adalah harus positif pada eksponen. Ini kalau dia negatif, tidak ada himpunannya atau himpunan kosong. Berarti HP-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Jadi 1. Oke, jadi stepnya adalah lihat basisnya, terus ubah ke pangkat. Ya, kalau udah jadiin permisalan 2 pangkat X sama dengan P, boleh huruf P, boleh huruf Q. Ya, tadi mohon maaf ada ralat sedikit di soalnya, karena kalau tadi tidak ditambahkan, nggak ketemu hasilnya. Ya, jadi ditambahkan dulu. Nah, setelah dimisalkan, ya, soalnya yang ini ya, berarti yang ini yang benar soalnya. Dimisalkan, terus jadikan yang kanan jadi sama dengan 0. Nah, kalau udah difaktorkan, jangan lupa dibalikin lagi. Ya, tadi kan 2 pangkat X sama dengan P. Nah, diganti lagi 2 pangkat X sama dengan P.
2 pangkat X, P-nya ganti sama 2. Ya, ntar kalau ini juga positif, ada 2 jawaban berarti gitu. Jadi karena dia cuma 1, ya yang positif berarti 1 aja. Nanti kalau ini positif juga, dicari juga berapa P-nya gitu. Ya, jadi didapatlah 2 pangkat X sama dengan P, jadiin 2. Nah, ini cara kerjanya lah 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Ya udah, itu 2 pangkat 1. Ya, dicoret 2 yang bawahnya, X sama dengan 1. Kalau di sini 4, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Ya udah berarti 2 pangkat 2, coret 2-nya seperti itu. Ya, dapatlah HP-nya sama dengan 1. Oke. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke. Ini contoh yang kedua ya. Tentukan HP dari 3 dikali 9 pangkat X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Ya, tadi step 1, lihat dulu persamaannya, basisnya berapa. Kalau kita lihat, basisnya itu adalah yang terkecil, pangkat terkecil. Nah, ini ada 9 pangkat X. Ini ada 3 pangkat X. Nah, ini yang akan basis, atau yang akan jadi permisalan. Berarti yang besar-besar harus dibikin jadi kecil menjadi 3 pangkat X. 9 kan besar. Harus ubah menjadi basis di 3. Nah, gimana caranya? Oke, kita lanjutkan dulu. Soalnya ditulis sini. 3 dikali 9, ini dikali ya, bukan dikali 9. X min 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. 9-nya ubah menjadi 3 pangkat 2. Betul nggak? Betul. Ya, ini berarti min 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Setelah itu, ditukar. Ini 3 pangkat X. Nah, 2-nya di sini boleh nggak? Boleh, karena perkalian. Kita gunakan sifat pangkat. 10, 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Lanjutnya adalah dimisalin. Misal 3 pangkat X sama dengan P. Kenapa udah? Karena di sini 3 pangkat X, di sini 3 pangkat X. Kalau udah sama semua berarti oke. Berarti jadinya 3P kuadrat min 10P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di depan P kuadrat ada angka 3. Berarti kita gunakan aturan yang tadi ya. Kita gunakan aturan yang tadi, di mana kalau ada angka di belakang, ada angka di depan variabel kuadratnya. Ini berarti kalikan ke belakang menjadi P kuadrat min 10P plus 9. Ya, ini dikali ya. Jadi 3 dikali 3. Oke, karena ini kan plus 3 dikali plus 3, jadi plus 9. Tinggal dicari berapa kali berapa yang hasilnya 9. Berapa? 3 dikali 3. Berapa lagi? 1 dikali 9. Min 1 kali min 9. Mana kalau yang dikali adalah positif 9 kalau ditambah min 10. 3 kali 3, 9. Kalau ditambah angkanya, 6. Salah. 1 kali 9. Benar. Tapi kalau ditambah, plus 10. Sedangkan di sini min 10. Kalau ini, min 1 kali min 9 itu plus 9. Benar. Utang 1, utang lagi 9. Berarti jadi utangnya min 10. Berarti ini yang dipakai ya. Jadi jadinya ini, kita buat kurungnya dulu. Ini berarti P, ini P. Terus ini berarti jadinya min 1, min 9. Tapi ingat, belum selesai. Tadi kan minjam 3 ke belakang. Dibagi lagi berarti. Ya, dibagi 3 sesuai angka di depannya. Ini kita bagi 3, ini dibagi 3. Berarti dapat jawabannya ya, di sini aja ya, biar lebih luas. Berarti P sama dengan, P min 1/3 dulu. Sama P 9 bagi 3 berarti 3. Sip, sama dengan 0. Nah, kalau udah, berarti dapat P-nya itu sama dengan 1/3. P-nya sama dengan 3. Nah, ini hasilnya sama-sama positif. 1/3 positif, 3 juga positif. Berarti ada 2 jawaban. Sekarang kita balikin. Tadi kan misalkan 3 pangkat X sama dengan P. 3 pangkat X sama dengan P. Sekarang untuk P yang pertama nih. P-nya 1/3. 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, gimana cara kerjanya? 3 pangkat X sama dengan, ingat kalau dia naik ke atas, kan di sini ada pangkat 1. Nah, naikin ke atas. Jadi negatif sama kan? Langsung coret. Berarti X-nya sama dengan min 1. Kalau hasil di sininya boleh negatif, tapi kalau di pas pemfaktorannya ini nggak boleh negatif. Kalau negatif nggak usah dikerjain langsung, otomatis nggak ada jawabannya. Kalau dua-duanya negatif gimana Pak?
Ya udah gampang, malah nggak ada jawabannya, selesai langsung. Ya, sekarang yang kedua, 3 pangkat X sama dengan P-nya berapa yang kedua? Yang pertama sepertiga, sekarang yang 3. Nah, berapa pangkat 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Ya tadi, 3 1, ya kan? Coret ini. Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti HP-nya itu adalah min 1,1. Gitu. Selain ini, tidak akan ketemu jawabannya. Jadi kalau dimasukin angka ini ke sini berarti benar. Tapi kalau selain angka ini, nggak akan ketemu. Ya, gitu. Jadi HP-nya adalah min 1,1. Jadi itulah jawaban dari contoh yang kedua. Ya, yang penting adalah kalian tahu cara faktoringnya, jangan sampai salah permisalannya, setelah itu dibalikin lagi. Jangan ini jawabannya. Nah, ada beberapa siswa yang anggap bahwa ini jawabannya ya. Dan di PG ada jawabannya. Nah, itu akan mengecoh kalian. Ya, jadi kalau dapat faktorannya, kalau soalnya eksponen harus dibalikin lagi sehingga dapat jawabannya seperti ini. Ya, oke. Rasa cukup materi eksponen yang bentuk ya cukup panjang, pengerjaan depannya perlu ketelitian. Ya, kalau masih ada bingung silakan diulang videonya sampai benar-benar paham. Jika masih bingung juga silakan hubungi by WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.